Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada 11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Katolik, karena pembaptisan dan karena kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus, kita punya tugas dan panggilan untuk mewartakan kabar sukacita, berita Injil, dan kabar sukacita itu hendaknya menjadi bagian dalam seluruh hidup kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah panggilan yang menjadi motivasi bagi hidup kita untuk mewartakan Injil. Kalau Paulus memberikan contoh kepada kita dalam karya pewartaannya, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Itu sebagai sebuah moto dalam hidupnya, motivasi hidupnya menjalankan kehendak Allah. Seharusnya dalam hidup kita pun ada moto itu, ada motivasi mewartakan Injil itu. Apalagi sesudah kita menerima sakramen Krisma, peneguhan iman kita, disitulah kita diajak untuk mewartakan kabar sukacita, kegembiraan Allah pada semua orang. Kalau Paulus dalam bacaan pertama mengatakan, "Aku memberitakan memberitakan Injil tanpa upah," artinya dia bersukacita tanpa sebuah bayaran apapun. Dunia zaman sekarang dihinggapi sesuatu yang membuat kita kadang kalau tidak dapat upah kita malas untuk mewartakan kabar sukacita ini. Jangan sampai ada seorang guru agama atau katekis memberikan les agama dan memungut biaya. Jangan sampai ada itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Ya, les yang lain boleh, matematika, fisika, kimia, tapi les agama Katolik dan memungut biaya di dalamnya itu tidak menjadi contoh dalam hidup orang Katolik. Kita harus memberikan teladan dalam karya pewartaan ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau Santo Fransiskus Xaverius memberikan teladan bagi hidup kita di Asia, berani memberikan hidupnya sampai di Maluku dan Jepang, meletakkan dasar-dasar kekristenan, dasar-dasar kekatolikan di Asia. Mari kita lanjutkan. Mari kita berani dipanggil untuk mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang.
Mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar memampukan kita untuk mewartakan dan menjadikan karya pewartaan, karya kabar sukacita itu sebagai sesuatu dalam hidup kita yang memberikan semangat bagi kita untuk mewartakan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.